Malam itu langit Jakarta gelap pekat, hanya lampu jalan yang memantul di aspal basah. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah bercampur besi yang lembab. Farah Prayuka berdiri di jendela kamarnya, menatap keluar seolah mencari sesuatu di balik cahaya redup. Di tangannya tergenggam selembar surat lusuh, ditulis tangan Pak Ayah. Surat itu ia baca entah sudah berapa kali. Farah, ibu akan diizinkan menerima kunjungan besok. Inilah waktumu. Hatinya berdegup cepat, seakan ada beban besar menekan dadanya. Farah menutup mata, mencoba menenangkan diri. Apa aku benar siap? Bisiknya lirih. Di kepalanya, wajah ibu muncul, wajah yang lama tak ia temui, wajah yang penuh cerita luka dan rindu. Pagi datang dengan cahaya pucat. Rumah terasa lebih hening dari biasanya. Pak Ayah duduk di kursi kayu ruang tengah, membaca doa pelan-pelan sambil menunggu Farah turun. Di wajahnya tergambar keraguan sekaligus harapan. Farah melangkah turun dengan langkah pelan. Wajahnya tampak tegar, tapi matanya bengkak karena semalaman sulit tidur. Ia menghampiri ayahnya, lalu duduk berhadapan. Ayah, suaranya lirih, aku ingin minta rujuk kembali pada ibu. Aku ingin kita utuh lagi. Pak Ayah menatap dalam-dalam anaknya itu. Farah, jalan ini penuh duri. Kau akan berhadapan dengan rasa sakit yang dulu membuatmu lari. Suaranya berat, tapi lembut. Kau sudah benar-benar siap. Farah menarik napas panjang, menundukkan kepala. Aku tidak siap 100%, ya. Tapi kalau aku tidak mulai sekarang, kapan lagi? Aku tidak mau menunggu sampai terlambat. Pak Ayah tersenyum tipis, lalu mengangguk. Kalau begitu, kita pergi bersama. Apapun yang terjadi, ayah ada di sampingmu. Kata-kata itu menjadi penguat bagi Farah. Ia menggenggam tangan ayahnya erat, seakan menggenggam seluruh keberanian yang tersisa. Mobil melaju menembus kemacetan ibu kota. Di luar, suara klakson bersahut-sahutan, tapi di dalam mobil hanya keheningan yang terasa berat. Farah duduk menunduk, tangannya berulang kali meremas ujung roknya. Pak Ayah melirik sebentar. Anakku, kau bisa mundur kalau merasa terlalu berat. Tapi Farah cepat menggeleng. Tidak, ya, aku harus lakukan ini. Kalau aku mundur sekarang, aku akan menyesal selamanya. Gerbang penjara menjulang tinggi dengan cat pudar dan kawat berduri. Dua petugas berseragam berdiri tegak, menatap tajam setiap orang yang lewat. Farah menggenggam tangan Pak Ayah, jantungnya berdegup tak terkendali. Nama, tanya salah satu petugas sambil membuka daftar. Farah Prayuka, jawabnya dengan suara nyaris serak. Petugas mencatat, lalu mengangguk. Silakan masuk, ikuti jalur kunjungan. Lorong penjara gelap dan lembab, bau karat bercampur keringat memenuhi udara. Suara sepatu mereka bergema, seolah mengiringi langkah menuju masa lalu yang sulit dilupakan. Farah menunduk, matanya terus meneliti lantai seakan takut menatap jeruji besi. Setiap sel yang mereka lewati menambah beban di dadanya. Wajah-wajah asing menatap dari balik jeruji, sebagian penuh putus asa, sebagian dingin tanpa ekspresi. Farah merinding, tapi ia tetap melangkah. Ruang kunjungan itu sederhana, dengan kaca tebal pemisah antara tahanan dan pengunjung. Kursi plastik berjajar di kedua sisi, telepon kecil tergantung di samping kaca. Di balik kaca duduk seorang perempuan paruhbaya, rambutnya sebagian beruban. Farah membeku di tempatnya. Matanya membesar, menatap sosok yang selama ini hanya hadir dalam mimpi dan ingatan. Itu, ibu, bisiknya dalam hati. Tubuhnya bergetar, nyaris tak bisa maju. Perempuan itu mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan mata Farah. Untuk sesaat, waktu berhenti. Farah. Suara lirih terdengar dari balik kaca, membuat dada Farah seakan diremas. Air mata sudah menggenang di pelupuknya, tapi Farah menahan agar tidak jatuh. Ia melangkah pelan, lalu duduk tepat di depan kaca, menempelkan tangannya pada permukaan dingin itu. Ibu, katanya dengan suara bergetar. Pak Ayah berdiri beberapa langkah di belakang, membiarkan suasana itu mengalir. Matanya berkaca-kaca,
melihat dua jiwa yang lama terpisah akhirnya kembali berhadapan. Farah menatap ibunya dalam-dalam. Aku datang bukan untuk marah. Aku datang untuk meminta rujuk kembali. Aku ingin kita jadi keluarga lagi. Kata-kata itu keluar penuh keraguan sekaligus harapan. Wajah ibu menegang, kemudian melembut. Air mata jatuh membasahi pipinya. Farah, kau benar-benar ingin itu. Setelah semua yang terjadi, suaranya pecah, tak mampu menyembunyikan rasa bersalah. Farah mengangguk mantap, kini air matanya jatuh bebas. Aku ingin pulang, Bu. Aku ingin ibu pulang juga, saat waktunya tiba. Aku tidak mau ada kebencian lagi. Aku hanya mau kita bersama. Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan, tangisnya pecah. Farah, maafkan ibu. Aku banyak salah. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Suaranya parau, penuh penyesalan. Farah menggeleng cepat. Tidak ada lagi maaf atau salah, Bu. Yang ada hanya kita mulai lagi. Aku butuh ibu, meski kita terpisah kaca ini. Aku tetap anakmu. Suasana ruang kunjungan menjadi hening. Hanya suara isak tangis yang terdengar. Beberapa pengunjung lain menoleh, ikut tersentuh dengan pertemuan penuh emosi itu. Pak Ayah akhirnya maju, berdiri di samping Farah. Sudahlah, kita jangan terus menangisi masa lalu. Mari kita bangun doa untuk hari depan. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi luka. Ibu mengangkat wajahnya, menatap suami dan anaknya bergantian. Terima kasih, kalian masih mau datang. Aku pikir aku sudah kehilangan segalanya. Matanya berkaca-kaca, penuh syukur. Pak Ayah mengangguk. Tidak ada yang hilang. Kita hanya tersesat sebentar. Tapi Allah selalu memberi jalan pulang, kalau kita mau mencarinya. Farah menempelkan dahinya ke kaca, seolah ingin merasakan kehangatan ibunya. Bu, aku ingin nanti saat kau bebas, kita benar-benar mulai lagi. Kita duduk bersama, makan bersama, tanpa rasa sakit. Ibu tersenyum tipis meski wajahnya masih basah oleh air mata. Itu juga doaku setiap malam, Farah. Doa seorang ibu yang tak pernah putus untuk anaknya. Waktu kunjungan hampir habis. Suara petugas memberi tanda. Farah panik, ia merasa waktu terlalu singkat. Bu, aku janji akan datang lagi. Aku akan sering ke sini. Aku tidak akan tinggalkan ibu sendirian. Ibu mengangguk, suaranya bergetar. Itu sudah lebih dari cukup bagiku, Nak. Kehadiranmu adalah obat paling ampuh. Saat berdiri meninggalkan ruang kunjungan, langkah Farah berat. Ia menoleh berkali-kali, menatap ibunya yang masih duduk di balik kaca. Ibu melambaikan tangan kecil, wajahnya penuh senyum di balik tangis. Pak Ayah menepuk bahu Farah. Kau sudah melakukan hal besar hari ini. Kau berani berdamai dengan masa lalu. Keluar dari gerbang penjara, cahaya matahari menyambut. Farah menarik napas panjang, terasa lebih lega daripada sebelumnya. Aku takut, ya, tapi aku juga bahagia. Seperti beban lama akhirnya sedikit terangkat. Pak Ayah tersenyum hangat. Itulah yang ayah tunggu. Senyum dari anak ayah yang lama hilang. Dalam perjalanan pulang, Farah memandangi jalanan yang padat. Tapi kali ini, pikirannya tak lagi sesuram tadi. Ia mulai membayangkan hari-hari depan bersama ibu, meski butuh waktu lama. Ia berbisik pada dirinya sendiri, ini bukan akhir, ini awal. Kata-kata itu menjadi mantra yang membuat hatinya lebih kuat. Sesampainya di rumah, Farah langsung masuk ke kamarnya. Ia duduk di lantai, membuka buku catatan, lalu menulis, hari ini aku melihat ibu. Aku minta rujuk, dan ibu menerimanya dengan air mata. Tangannya bergetar, tapi senyumnya mengembang. Aku tidak sendiri lagi, tulisnya. Malam itu, sebelum tidur, Farah berdoa dengan khusyuk. Ia memohon agar keluarga mereka benar-benar diberi kesempatan baru. Meski tegang, meski penuh luka, ia yakin kebahagiaan masih mungkin. Di kamar sebelah, Pak Ayah juga berdoa dengan tenang. Dan di balik jeruji besi, seorang ibu menutup matanya dengan senyum lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ketiganya bermimpi tentang hal yang sama, rumah yang utuh kembali.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dari kisah Farah Prayuka, kita belajar bahwa meski hidup penuh luka dan cobaan, selalu ada jalan untuk memulai kembali. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, tetap jaga hati, tetap jaga doa.